Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Prita dengan rekan saya Diki Ilham dari kelas Sistem Informasi 4403 mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai SMART Goals. Dalam kehidupan kita harus menyusun rencana untuk mencapai tujuan kita. Untuk apa sih rencana itu? Tujuan yang tidak direncanakan dengan baik sejatinya hanya akan menjadi sebuah angan-angan. Dengan perencanaan yang baik itu pula, kita akan mudah memonitor apa langkah yang harus kita ambil. Seperti apa contoh perencanaan yang baik? SMART Goals: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-Oriented. Specific. Rencana yang kita susun harus lebih spesifik kepada apa yang ingin kita tuju, dan jangan membuat target yang terlalu general. Membuat tujuan yang lebih spesifik memberikan kita kemudahan untuk menentukan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jika target kita terlalu luas cakupannya, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui apa yang harus kita capai terlebih dahulu. Contoh, ada seseorang yang ingin menjadi pebisnis yang sukses. Target dia ini terlalu umum. Apa target yang lebih spesifiknya? Dalam kasus ini, ia harus membangun usahanya dulu, lalu mencari klien atau pelanggan loyal, dan menghasilkan omset sebesar 100 juta per bulan. Tujuan dari target yang spesifik ini adalah membuat kita menjadi lebih mengetahui langkah apa yang harus kita kerjakan satu persatu. Measurable. Target harus dapat diukur atau diperhitungkan tingkat kesuksesannya sebagai tanda sudah sejauh mana kita melangkah. Target yang terukur itu juga dapat menjadi motivasi untuk kita agar kita lebih semangat untuk melanjutkan perjalanan menuju cita-cita kita. Attainable. Target dari rencana yang kita susun harus mudah untuk kita realisasikan. Mulailah membuat target dari hal-hal yang sederhana. Jika sudah tercapai, mulai tingkatkan target kita. Lalu sesuaikan target awal dengan kemampuan yang kita miliki. Seiring berjalannya waktu, kemampuan kita akan lebih terasah dan luas. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Diki, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ilham Firmansyah akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Amara tentang SMART Goal. Relevan. Target yang kita tuju sebaiknya relevan dengan tujuan besar atau tujuan hidup kita. Jangan sampai rencana yang kita susun tidak memiliki manfaat atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang ingin kita tuju. Selain menjadi sia-sia, waktu kita juga bisa terbuang untuk hal tersebut. Maka dari itu, kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita. 2. Target yang kita arahkan sebaiknya kita pikirkan secara matang agar tujuan kita pilih memiliki effort yang besar dan bermanfaat. Contohnya, saya ingin menjadi pengusaha makanan. Saya harus berkenalan dengan tukang semir. Itu adalah salah satu contoh yang tidak relevan, karena contoh yang relevan adalah saya harus berkenalan dengan chef atau ahli marketing untuk bisa memperluaskan bisnis saya. Time oriented. Target yang kita tuju harus terjadwal dan tepat waktu. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus menyesuaikannya dengan jadwal yang telah ditentukan. 2. Target yang kita tuju sebaiknya kita kerjakan mulai lebih awal agar kita dapat lebih efisien terhadap waktu. Hindari keteledoran waktu dalam mencapai target yang kita capai. Jika kita menyepelekan waktu, akal sehat kita akan terganggu dan menjadi sebuah kebiasaan dalam melalaikan waktu. Contohnya, ketika kita ingin berbisnis dengan seseorang dan kita akan mengadakan pertemuan, tentunya kita akan menyesuaikan waktu, kapan, di mana, dan tempat. Kapan, di mana, tempat yang akan menjadi pertemuan itu. Tentunya kita akan menyesuaikan waktunya. Kita di sana harus tepat waktu atau lebih bagus yaitu awal waktu. Untuk apa? Untuk menyiapkan apa yang akan kita obrolkan dengan rekan tersebut atau dengan orang tersebut. Hindari keteledoran waktu, karena kalau kita teledor, kita telat, kita terburu-buru, takut kita nunggu, yang akhirnya akan pikiran kita terganggu dan menjadi tidak baik kepada orang yang akan kita temui, dan orang yang temui itu akan berpandangan tidak baik pula kepada kita. Kesimpulannya dari SMART Goal itu sebuah target yang akan kita kembangkan harus kita asah, dimulai dari kecocokan, tujuan yang spesifik, pengukuran dan perhitungan rencana yang sukses, kesederhanaan dalam menciptakan target, kematangan dalam pengembangan target, dan penyesuaian waktu dalam bertarget. Sehingga target yang akan kita capai akan lebih smart. Kita juga tidak boleh lupa bahwa tujuan kita berkembang seiring jalannya kehidupan. Jadi mengejar tujuan adalah sebuah proses yang akan terus berjalan.
Tetap berjuang meskipun itu lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Muzaki. Saya berasal dari kelas SI 4403. Kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan dari salah satu video yang berjudul How to Stop Screwing Yourself Over yang dibawakan oleh Mel Robbins. Nah, saya akan menjelaskan sedikit biografi ini dari Mel Robbins. Melanie Robbins atau lebih dikenal luas sebagai Mel Robbins adalah seorang pemandu acara TV, penulis buku, dan motivator asal Amerika Serikat. Ia menulis buku berjudul The 5 Second Rule yang terbit pada Februari 2017. Mel mempunyai sebuah acara TV yaitu The Mel Robbins Show. Nah, di samping itu pula, Mel berprofesi sebagai motivator. Saya akan menjelaskan topik How to Stop Screwing Yourself Over. Pada acara TEDx di San Francisco, Amerika Serikat, Mel Robbins sebagai pembicara membahas topik bagaimana cara berhenti mengacaukan diri sendiri. Ia menjelaskan bahwa mengacaukan diri sendiri itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita dan berdampak buruk yang berkepanjangan. Salah satu yang ia jelaskan yaitu 1. Anda tidak akan tenang. 2. Anda akan merasa gelisah. 3. Kehidupan Anda tidak akan harmonis. 4. Anda tidak akan merasakan perubahan positif. 5. Pemikiran Anda akan terganggu. 6. Rasa amarah Anda akan meningkat. 7. Anda merasa mempunyai kesalahan besar. Di poin-poin ini merupakan dampak buruk dari pengacauan diri sendiri yang berpanjangan nih. Nah, saya akan mengasih sedikit solusi dari orang yang telah mengacaukan diri sendiri. Halo, nama saya Muhammad Raffi Wirandra. Saya dari kelas SI 4403 kelompok 1. Solusinya yaitu yang pertama, bangun lebih awal adalah representasi dari kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk berubah. Yang kedua, kita harus melakukan apa yang tidak diinginkan kita lakukan sehingga kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Yang ketiga, kita harus melawan ketidaknyamanan kita. Yang keempat, bersosialisasi dengan orang banyak dapat mencegah kita dari berbagai masalah sehingga kita bisa membantu masalah bersama-sama. Yang kelima, percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Yang keenam, melakukan hal positif dapat mengurangi masalah yang dihadapi. Selanjutnya, kesimpulan yang kita dapat yaitu pendapat kita mengenai video ini yaitu mengubah pola pikir kita bahwa tak selalu hal yang gagal itu salah karena setiap orang itu berbeda, dan juga jangan dengarkan apa kata orang tentang negatifnya dirimu dan harus lakukan apa yang positif dari dirimu. Jadi jangan membenci dirimu sendiri. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozan Haidir dari kelas Sistem Informasi 4403, mewakili kelompok 1. Saya akan menjelaskan 7 Habits of Highly Effective People atau 7 kebiasaan orang yang sangat efektif oleh Stephen Covey. Berikut adalah 7 habit tersebut. Yang pertama adalah be proactive. Ada 2 jenis pemikiran manusia. Pemikiran yang pertama adalah reaktif. Orang yang berpikir secara reaktif, biasanya mereka selalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Orang-orang reaktif biasanya akan membiarkan pengaruh-pengaruh dari luar untuk mengendalikan respon mereka. Respon berdasarkan suasana hati, perasaan, kondisi, dan situasi yang berada di sekitarnya. Yang kedua adalah proaktif. Orang yang berpikir secara proaktif, biasanya mereka menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka, tetapi mereka tidak menghiraukan hal tersebut karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengendalikan hal-hal yang terjadi tersebut. Orang yang berpikir secara proaktif, biasanya mereka akan lebih mementingkan hal yang dapat mereka kontrol. Misalnya, jika orang tersebut memiliki bisnis, maka orang tersebut akan memikirkan bisnisnya supaya dapat berkembang dan meraih kesuksesan. Yang kedua adalah begin with the end in mind, atau mulailah dengan tujuan akhir. Kebiasaan ini melatih diri untuk selalu memikirkan target akhir dalam sebuah tindakan. Asumsi yang menopang kebiasaan ini adalah
bahwa setiap hasil karya manusia selalu terjadi pada dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkat imajinasi pikiran atau mental creation. Dan tingkat kedua adalah tingkat perwujudan atau physical creation. Pada tingkatan pertama inilah kebiasaan kedua ini menjadi penting, sebab kejelasan dan kejernihan pikiran untuk menggambarkan tujuan akhir akan mendorong lahirnya tingkat kedua, yaitu perwujudan tindakan. Yang ketiga adalah put first thing first, atau dahulukan yang utama. Mengutamakan hal pertama adalah tentang memprioritaskan secara efektif dan menghindari pemborosan waktu. Terlalu mudah untuk menghindari tugas yang menantang dan lebih suka melakukan hal-hal yang kita rasa nyaman untuk dilakukan. Contohnya, bermain handphone selama berjam-jam. Padahal kita masih memiliki PR yang mana lebih penting dan seharusnya diutamakan untuk dikerjakan. Maka, dengan membiasakan diri untuk memprioritaskan hal yang lebih penting, kita dapat menghemat banyak waktu. Dan jika kita memiliki banyak waktu, kita dapat mengerjakan hal-hal yang lainnya. Yang keempat adalah think win-win, atau berpikir menang-menang. Sama seperti halnya simbiosis mutualisme, berpikir menang-menang merupakan situasi sinergis di mana kedua belah pihak dapat saling menguntungkan. Dalam hal ini, tidak hanya mengendalikan pikiran satu pihak, melainkan pemikiran kedua belah pihak yang saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Atau berusaha mengerti dahulu, kemudian dimengerti. Jika ada orang yang sedang bicara, mungkin kita akan berpura-pura mendengarkan, atau kita hanya mendengarkan bagian-bagian tertentu dari pembicaraan orang tersebut. Lalu, mengapa bisa seperti itu? Karena kebanyakan dari kita mendengarkan dengan maksud untuk menjawab, bukan untuk mengerti. Padahal, jika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mungkin kita akan mengerti apa yang dimaksud orang yang sedang berbicara tersebut. Dan mungkin juga kita tidak akan bertanya karena kita sudah mengerti apa yang dimaksud orang tersebut. Yang keenam adalah synergize, atau bersinergi. Sederhananya, sinergi berarti dua kepala lebih baik daripada satu. Bersinergi adalah kebiasaan kerjasama kreatif. Ini adalah kerja tim, keterbukaan pikiran, dan petualangan menemukan solusi baru untuk masalah lama. Bersama-sama mereka dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada secara individu. Sinergi memungkinkan kita bersama-sama menemukan hal-hal yang cenderung tidak kita temukan sendiri. Ini adalah gagasan bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. 1 tambah 1 sama dengan 3, atau 6, atau 60 sebut saja. Maksud dari penjumlahan ini adalah, jika dua kepala menjadi satu, atau dua pemikiran menjadi satu, maka akan terciptanya pemikiran-pemikiran yang lebih besar. Kemudian yang ketujuh yaitu sharpen the saw, atau asahlah gergaji. Mengasah gergaji berarti melestarikan dan meningkatkan aset terbesar yang kita miliki, di antaranya fisik, sosial atau emosional, mental, dan spiritual. Jika kita dapat melestarikan dan meningkatkan aset terbesar kita, maka kita juga dapat meningkatkan efektivitas dalam kehidupan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.